sebenarnya menjadi orang yang taat kepada Tuhan, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan boleh katakan ketika seseorang sudah berkenan di hadapan Tuhan, maka berkat itu akan menyusul sendirinya. Ia akan datang, itu akan mengalir sendiri, saudaraku terkasih. Akan mengalir sendiri. Tanpa dicari pun berkat itu akan datang ketika seseorang sudah berkenan kepada Tuhan. Boleh berambisi ya, tetapi yang menjadi tujuan utama kita, tujuan pokok kita sebenarnya berkenan di hadapan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ini tujuan kita selama kita masih hidup. Selama kita masih bernapas di dunia ini, saudara terkasih. Sebenarnya itu lebih mulia daripada kita mengukur-ngukur. Yan, si marga si Hanan nga solar tanah. Ay mulo iba, ay si maiba. Yan, mamamuraan. Ay iba, mulo dibadikot tu iba. Dangi si lupa iba. Jangan, saudaraku terkasih. Sebenarnya lebih mulia menjadi orang yang berkenan, menjadi orang yang taat kepada Tuhan, daripada kita membanding-bandingkan diri kita, membanding-bandingkan kekayaan kita dengan kekayaan orang lain. Silakan, boleh berambisi menjadi kaya, tetapi goal utama kita, tujuan utama kita, goal kita yang sebenarnya adalah taat dan berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-9, yang ke-10 Bapak Ibu Saudara ya, dikatakan di sana, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Nah, apa sih maksudnya? Hai orang miskin, katanya bermegahlah karena kedudukanmu yang tinggi. Orang miskin kedudukannya tinggi. Jadi bagi yang kaya, jangan pernah merendahkan, jangan pernah bersombong hati ketika ada di sekeliling kita orang yang kurang mampu. Terlalu kasar dikatakan orang miskin ya. Orang yang belum mampu meraih seperti apa yang kita raih, saudaraku terkasih. Dan perlu kita sadari bahwa pencapaian demi pencapaian kita yang kita hadapi selama ini, yang kita dapat selama ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya semua itu tidak ada milik kepunyaan kita. Hanya dipinjamkan bagi kita. Dipinjamkan, saudaraku. Amin, saudaraku. Amin. Dan sangat perlu kita menyadari juga, saudaraku, jika kita selesai dari dunia ini, kamaronat terpola boy bonot kadangi, keturunan karena mana menikmati. Keturunan kita yang akan menikmatinya. Jadi, saudaraku, sangat perlu kita ubah paradigma kita, cara pandang kita, untuk selanjutnya tidak terlalu menggantungkan diri, tidak terlalu mengukur keberhasilan kita dengan keberhasilan orang lain. Yang Tuhan mau saat sore hari ini, kita menjadi satu bagian di dalam rencana Tuhan untuk memuji memuliakan namanya. Haleluya. Ya, saudaraku, perlu kita sadari bahwa Tuhan itu tidak terlalu mementingkan orang kaya, tidak terlalu memanjakan orang miskin. Amin. Tidak terlalu mementingkan orang kaya dan juga tidak terlalu mementingkan memanjakan orang miskin, saudaraku terkasih. Kita boleh lupakan, saya sudah katakan tadi, jika kita berkenan kepada Tuhan, maka kekayaan dan berkat-berkat yang lain akan berjalan dan berjalan, mengalir dan mengalir. Saat sore hari ini, lupakan kekayaan, lupakan juga kemiskinan. Kalau persoalan orang kaya dan persoalan orang miskin, pasti keduanya apa itu, saudara terkasih? Kolesterol. Selalu pada nama orang kapulus. Pasti ada orang dosa hina kolesterol. Saudaraku terkasih, dalam Amsal 30 ya, cicak bisa ditangkap dengan tangan, tetapi dia juga bisa ditemukan di istana raja. Ngerti ya, saudaraku terkasih? Cicak bisa berkeliaran kemana saja dia boleh merayap sesuka hati, tetapi cicak juga ada di istana raja. Dia bisa miskin, dia bisa menikmati kemiskinan, dia juga bisa berubah menjadi kaya. Amin. Nah,